Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Noroidia dengan NIM 123400051. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang materi yaitu kepemimpinan dan persepsi diri. Kepemimpinan adalah seseorang yang mampu memberikan contoh, mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Yang pertama adalah leadership function atau fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama ada instruktif atau cara seseorang atau pemimpin untuk memberikan instruksi kepada anggotanya. Yang kedua ada konsultatif atau kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan konsultasi kepada anggotanya yang lain. Yang ketiga ada partisipatif atau pemimpin yang dapat berpartisipasi langsung dalam suatu kegiatan bersama dengan anggotanya. Yang keempat ada delegate atau pemindahan tanggung jawab dari pemimpin ke anggota yang lebih kompeten. Yang kedua ada leadership principle atau prinsip dari kepemimpinan. Yang pertama ada inclusive atau sifat pemimpin yang bisa melibatkan orang lain. Yang kedua ada effective atau pemimpin yang dapat menjadi orang yang lebih fleksibel dan adaptif. Terus yang ketiga ada instruktif, adalah seorang pemimpin yang dapat mengajari, memberikan informasi, dan dapat memberikan keputusan serta ikut berpartisipasi langsung dengan anggotanya. Yang ketiga ada kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan sendiri dapat memberikan arahan kepada tim, sementara kalau manajemen terkait dengan perencanaan dan anggaran. Yang kedua, kepemimpinan menghadirkan motivasi, sementara manajemen menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah. Yang ketiga, kepemimpinan untuk kelompok formal dan informal, kalau manajemen untuk kelompok formal dan organisasi saja. Yang keempat, kepemimpinan mendapatkan otoritas dari para pengikutnya, sementara kalau manajemen mendapatkan otoritas dari posisinya dalam organisasi tersebut. Yang kelima, kepemimpinan lebih didasarkan pada komunikasi verbal, sementara kalau manajemen lebih didasarkan pada komunikasi tertulis. Dan apa itu sih leadership? Leadership sendiri berasal dari pengaruh sosial, bukan otoritas ataupun kekuasaan. Kepemimpinan tidak harus memiliki ciri-ciri. Kepemimpinan perlu berjalan dengan tujuan, bukan tanpa hasil. Dan yang terakhir, pada dasarnya kepemimpinan adalah proses atau kemampuan pengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Persepsi diri, menurut Dr. Handres Trimulyono, persepsi diri adalah proses diskriminasi di antara rangsangan-rangsangan serta menginterpretasikan arti-artinya. Persepsi meliputi penginderaan, atensi atau perhatian, dan yang terakhir adalah interpretasi. Faktor-faktor persepsi, yang pertama adalah sudut pandang, yang kedua kelengkapan data, yang ketiga tingkat pendidikan, yang keempat lingkungan, 5 penarikan kesimpulan, keenam pengalaman, dan terakhir suasana hati. Ciri-ciri perspektif, yang pertama bersifat subjektif, belum tentu benar, yang ketiga ada belum logis atau tidak, yang terakhir bisa saling bertentangan. Bentuk dan kegagalan persepsi, yang pertama adalah kesalahan atribusi, yang kedua efek halo, yang ketiga stereotip, yang keempat prasangka. Dan gaya kepemimpinan yang saya suka sendiri yaitu demokrasi, karena menurut saya untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi sendiri dibutuhkan pendapat-pendapat dari anggota-anggotanya tersebut. Terima kasih.